Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insya Allah kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas masih mengenai pesawat sederhana dengan submateri keuntungan mekanik dan prinsip pesawat sederhana pada rangka dan otot manusia. Keuntungan mekanik pesawat sederhana. Berikut ini adalah beberapa keuntungan mekanik pesawat sederhana menurut jenisnya. Keuntungan mekanik tuas. Keuntungan mekanik pada tuas adalah perbandingan antara gaya beban W dengan gaya kuasa F adalah dapat dituliskan sebagai keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Keuntungan mekanik bidang miring. Keuntungan mekanik bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan, keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang atau I dan tinggi bidang miring atau H. Pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada tangga dan jalan di daerah pegunungan. Keuntungan mekanik katrol. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk adalah sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pada saat manusia beraktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya layaknya sebuah pengungkit. Tulang berperan sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kerja otot, kontraksi atau relaksasi sebagai gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Kita ambil contoh prinsip kerja pesawat sederhana pada seorang atlet tenis. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama adalah titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, seperti layaknya linggis dan pemotong kuku. Pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua adalah beban posisinya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika pemain tenis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki menggunakan otot betisnya. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga adalah kuasa posisinya di antara titik tumpu dan beban ketika pemain tenis menegangkan otot, lengan, dan bahu, terciptanya pengungkit ketiga. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin sholat 5 waktu, rajin berolahraga, dan rajin mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.